Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan tolong kita melewati setiap badai kehidupan, melewati setiap masalah, melewati setiap pergumulan. Kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kita percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menolong dan menopang kehidupan kita. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah tetap terus mengingat janji Tuhan, tetap terus berpegang kepada firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kemampuan kita. Kita percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa pakai segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Yang kita ingat selalu adalah firman Tuhan, karena inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena percayanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut terberkati. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup terpelihara dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan kita adil ya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu adil. Dalam kita mengiring Tuhan tidak hanya kemurahan, kasih setia, anugerah pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tetapi ada juga kekerasannya, ya kan, ketegasannya, ya kan, supaya kita anak-anak Tuhan bukan hanya menjadi anak-anak yang gampang meminta, tetapi belajar sesuatu dari setiap masalah, dari setiap didikan Tuhan. Sama layaknya seperti orang tua, tidak serta-merta anak yang meminta kepada orang tua melulu harus dikasih. Ya kan, ada kalanya sudah dikasih dalam Tuhan, orang tua mengatakan tidak. Ada kalanya orang tua menghajar mendidik anak-anaknya ketika dia salah, iya kan? Sehingga ketika ada keseimbangan atau ada keadilan dalam pribadi Allah, kita anak-anak Tuhan ini jadi bertumbuh dewasa, jadi hidup semakin hari semakin beriman dan semakin hari semakin hidup memuliakan Tuhan. Di dalam Roma pasal 11 ayat 22, firman Tuhan bilang begini saudara. Sebab itu perhatikanlah, sama-sama bilang sama saya harus perhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Firman Tuhan bilang perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi ini tadi saya bilang ada keseimbangan antara kemurahan dan kekerasannya. Kita perhatikan betul, kita sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami kemurahan Allah. Tetapi di sisi lain kita juga lihat kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Ini kata kuncinya. Mungkin sudah dikasih dalam Tuhan, kita lihat ada orang yang jatuh, kita lihat ada orang yang jauh dari Tuhan. Kita lihat kehidupannya. Bagaimana Tuhan menghukum dia, bagaimana Tuhan menghajar dia, bagaimana supaya dia datang bertobat. Pelajari, perhatikan, Alkitab katakan ya. Perhatikanlah kemurahan Allah dan perhatikan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu, atas saya, sama-sama bilang sama saya, atas saya. Atas saya, atas saudara dan saya, kemurahannya. Haleluya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Gitu. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tegas. Ya, Tuhan yang mau mendisiplinkan anak-anaknya, mendewasakan. Memang Tuhan akan memberikan kemurahan, kasih setia dan anugerahnya dalam hidup saudara dan saya. Tetapi tidak serta-merta kita jatuh lalu kita tidak dihajar. Ada hukuman saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Alkitab bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil.
ada kesetiaannya, ada keadilannya. Ketika kita minta ampun akan dosa-dosa pelanggaran kita, dia setia, dia mengampuni kita. Tetapi di sisi lain dia juga Allah yang adil. Apa yang kita lakukan dalam dosa-dosa kita ada konsekuensinya. Itulah keadilan Allah. Ya. Jadi kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat dua hal ini, kemurahan dan kekerasannya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang adalah kasih, Dia adalah Allah juga yang murka, Allah yang merupakan api. Alkitab katakan sudah dikasih dalam Tuhan, ya, ada murkanya. Kapan dia murka? Ketika kita jauh dari dia, ketika kita jatuh dalam dosa, ada hukuman yang harus kita terima, hukuman di muka bumi ini agar kita datang kembali. Makanya dalam Wahyu dikatakan, barang siapa kukasihi, lihat, dia kutegur dan kuhajar. Ada teguran, ada hajaran buat orang-orang yang dikasihi Tuhan ketika dia jatuh, ketika dia jauh dari Tuhan. Makanya dikatakan selanjutnya, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat hal ini. Kita perlu ingat kemurahannya. Kemurahannya ketika kita hidup dalam kasih karunia-Nya, ketika kita hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kekerasannya, kasih dalam bentuk keteguran dan hajarannya, bukan karena dia murka, tapi karena dia mengasihi kita, dia menegur dan menghajar kita. Itu pun harus kita ingat. Sehingga kita tidak main-main dengan dosa, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita tidak bilang, oh gampang lah, nanti datang sama Tuhan, udah jatuh dalam dosa ya besok minta ampun lagi lah. Nanti jatuh lagi, ya gampang lah, Tuhan kasih kan. Tuhan itu kan penuh dengan kasih. Tuhan itu kan maha mengampuni. Iya betul, tapi di sisi lain Alkitab juga bilang, jangan engkau bermain-main dengan dosa. Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Ada hukumannya sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu, oh Allah yang saya sembah betul adalah Allah yang mengasihi, Allah yang penuh dengan kemurahan. Tetapi di sisi lain dia juga Allah yang murka ketika dia melihat ada dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kita. Ada kekerasan. Tujuannya bukan karena dia marah, tujuannya karena dia mengasihi. Sehingga akhirnya dia tegur kita, dia hajar kita untuk kita datang berbalik kepadanya. Supaya tidak ada kata terlambat gitu loh saudara. Hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita perhatikan dua hal ini. Ini adalah pribadi Allah dalam kehidupan kita yang perlu kita ingat. Dia bukan hanya Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan cinta kasihnya dalam hidup kita. Namun di sisi lain dia juga Allah yang bisa murka. Dia juga Allah yang adalah Allah yang mau bisa menghukum setiap anak-anaknya kalau kita hidup menyimpang dari jalan-jalannya. Tapi semuanya itu dilandasi dengan kasih. Ya, karena Allah adalah kasih, saudara. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini, pagi ini kami datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Engkau juga Allah yang dapat murka. Kami belajar sehingga akhirnya dalam hidup kami ini kami tidak bermain-main dengan dosa. Kami tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan. Betul Tuhan mengampuni kami, namun di sisi lain Tuhan juga adalah Allah yang adil. Karena apa yang kami buat itu yang akan kami tuai dari segala apa yang kami tabur. Bapak berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin masih bermain-main dengan dosa, masih gampang sekali memakai kata kasih Allah untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan jahat, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kuasa dan kasih Allah menyelamatkan setiap mereka. Sehingga kami tahu kami harus hidup berkenan kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba berdoa juga buat mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang bimbang, Tuhan beri keteguhan. Mereka yang susah, Tuhan beri penghiburan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Karena kami percaya bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan baik.
Namun kebaikan Tuhan juga lah yang akan menghukum orang-orang yang jahat, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang adil, adil dan karena kemurahannya, dan juga adil akan kekerasan dan kemurkaannya. Tuhan memberkati kita semua.